Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Sudah pada nonton The Book of Boba Fett? Film spin-off dari Star Wars ini mengisahkan kelanjutan dari bounty hunter legendaris Boba Fett. Setelah orang-orang mengira dia mati di film Star Wars Return of the Jedi, di mana ia ditelan oleh monster yang disebut Sarlacc. Nah, untuk kalian yang belum nonton dan gak mau kena spoiler, bisa skip bagian ini ya. Udah gua kasih titik chapternya. Jadi penjelasan singkatnya, setelah Boba Fett berhasil keluar dari Sarlacc, ia pingsan dan armor-armornya dijarah oleh Jawa. Kemudian dia dibawa oleh para Tusken Raiders atau yang disebut dengan Sand People untuk dijadikan sebagai budak. Namun, Boba Fett berhasil membuktikan diri sebagai warrior sehingga singkat cerita dia bisa mendapatkan senjata khas Tusken Raiders yaitu Gather Fistic, Shakal Rifle, dan rope-nya. Sekian penjelasan singkatnya, kita langsung bahas box-nya. Seperti biasa ada tulisan Star Wars The Black Series, window yang perlihatkan figur serta aksesorisnya Star Wars The Mandalorian, Boba Fett Titan, dan Hasbro. Ini Titan atau Titan, gue kurang tahu sih bacanya. Tampak sisi satu begini aja, sisi satu lagi ilustrasi Boba Fett, bagian atas mini window, bawah legalisir, belakang ulasan singkat mengenai si Boba Fett, ilustrasinya, nomor urutnya yaitu 16, warning, logo Disney, serta Hasbro. Langsung aja kita buka, dari bawah selalu lebih mudah. Nah ini dia sudah dikeluarkan semua, kita dapat satu tongkat Gather V atau Gaffy Stick, satu Cycle Rifle, satu blaster, dan tentunya satu figure Boba Fett. Kita bahas dari tongkat Gather V atau Gaffy Stick. Ini senjata khas para Tusken Raiders. Bagaimana ia mendapatkannya? Langsung nonton serialnya aja ya. Secara scope sudah sangat mirip, terutama di bagian kepala ini. Ukiran dan ujungnya bagus. Ada strapnya juga yang berwarna hitam. Hanya saja harusnya ini warnanya lebih tua dari ini. Ini masih agak terlalu muda sih coklatnya. Kemudian untuk bagian bawahnya sini, ini harusnya bukan berwarna emas seperti ini, tapi lebih ke silver. Jadi secara scope sudah akurat, tapi secara paint job kurang tepat ya. Kemudian cycle rifle-nya, nah ini juga sudah mirip secara scope. Detailnya cakep banget. Warna emasnya sudah oke, dan kalau warna coklatnya ini juga sama, mestinya lebih tua sedikit. Kemudian strapnya juga sudah bagus, udah ada garis jahitannya, sama ini juga warnanya harusnya lebih tua dari ini coklatnya. But overall, udah oke sih menurut gua. Blasternya, ini baru ya. Ini digunakan waktu kemunculannya di The Mandalorian. Secara bentuk sudah sama persis, warna pun oke, apalagi gripnya juga di warna coklat. Simple but keren. Ini dia Boba Fett dengan robe-nya. Widih, keren mambo. Kemunculannya waktu di serial The Mandalorian mengobati banyak penggemar pastinya. Kenapa? Karena kematiannya di Return of the Jedi itu bener-bener konyol. Jetpacknya gak sengaja kepukul sama Han Solo, lalu malfunction, dan Boba pun jatuh ke mulut Sarlacc. Dan kejadian malfunction tersebut sempat direka ulang pada saat armor Boba Fett digunakan oleh Cobb Vanth. Kita bahas dari wajahnya dulu. Di sini sudah jelas terlihat mirip dengan Temuera Morrison. Kemudian ada bekas-bekas luka dan bercak-bercak putih yang mungkin karena dia berkelana di padang pasir ya. Scope-nya sudah sangat oke. Terlebih, Hasbro sudah bikin banyak figure clone trooper yang tentunya menggunakan wajah dasar si Temuera. Rope-nya, nah ini juga semestinya warna hitam nih. Secara bentuk sih sudah oke ya. But Hasbro, why? Anyway, kita buka dulu rope-nya. Nah ini dia sudah lepas rope-nya. Ya, rope-nya sendiri pun bahannya oke ya. Ada spandeknya sedikit. Jadi setidaknya untuk dilepas pasang lebih mudah. Dan baju ini adalah baju yang sama dengan bagian baju dalamnya Boba setelah ia mendapatkan kembali armornya. Cuman di sini jadinya ya agak coklat kemerahan sedikit sih. Secara scope ini udah keren. Terus ada strap juga yang terhubung pada belt yang berisikan peluru-peluru si rifle-nya. Kita lihat ya. Sampai ke belakang pun ini bagus, kerut-kerutnya ada teksturnya juga di sini. Beltnya pun nyambung sampai ke belakang. Kemudian di sini juga ada holster yang terikat ke bagian paha.
Skirt bagian bawah sini berupa sculpt, bukan kain. Masih terlihat oke dengan adanya lipatan-lipatan dan sobekan-sobekan di sisi-sisinya. Kemudian untuk celana juga rapi, bagus ya untuk sculptnya. Dan untuk bagian si joinnya juga disamarkan dengan cukup oke. Nice. Untuk boot skirtnya, gua nggak terlalu inget sih, tapi kayaknya warnanya pun lebih tua dari ini harusnya. Nah tapi sepatunya sih, setahu gue emang udah bener ya warnanya ini. Coba, buat kalian yang mungkin lebih jeli, boleh komen di bawah ya. Siapa tahu ada yang gua miss di sini. Untuk glove, ini sudah mirip dan tepat warna. Untuk tangan seperti biasa, trigger finger hanya di sebelah kanan. Oke, jadi secara sculpt gua puas banget, tapi secara warna lagi-lagi gua kurang puas. Lanjut ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat. Sender kanan, sender kiri. Menunduk sejauh ini sedikit bisa masuk ke kerahnya. Menengadah segini, tangan ke atas segini. Tangan bisa 360 derajat. Bagian dalam sini sebenarnya ada butterfly joint, tapi kayaknya agak susah terlihat. Tapi kalau digerakkan, nah, bagian siku bisa 360 derajat. Siku bisa ditekuk sejauh ini. Telapak tangan bisa 360 derajat. Ada swivel. Torso tidak bisa 360 derajat karena ada strap. Crunch segini aja, ke belakang segini, miring kanan, miring kiri. Kaki ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini aja, terhalang baju. Bagian paha juga bisa 360 derajat, bagian joint lutut bisa 360 derajat, bagian bootsnya juga bisa 360 derajat, lututnya bisa ditekuk sejauh ini, telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, swivel, split, yes. Tampak depan Boba Fett seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari figur ini di sekitar 15 cm. Saatnya berpose ria. Kita pasang dulu rope-nya ya. Blasternya juga bisa dimasukkan ke holsternya seperti ini. Bisa seperti ini. Atau kalau kalian punya stand, bisa seperti ini. Ataupun seperti ini. Dan masuk ke sesi penilaian. Detail, gue ngerasa sculptnya sudah sangat bagus, jelas gue kasih 5. Paint job, nah ini gue menyayangkan ya, soalnya beda warna sama yang semestinya, jadi gue kasih 4 meskipun ini tergolong rapi. Aksesoris sudah sangat oke, dapat 3 senjata di sini dan rope gue kasih 5. Artikulasi gue kasih 5 karena adanya butterfly joint dan secara no rope udah bagus banget. Price, ya sepertinya gue dapat batch pertama jadi harganya agak-agak. Gue dapat di harga 650.000. Cukup mahal sih, tapi ya udah deh, yang penting dapat dulu. Jadi gue kasih 4,5. Total skornya adalah 4,7. Oke, menurut gue karena ini adalah momen dimana Boba Fett sebelum pakai armornya wajib untuk kalian ambil. Karena kapan lagi Boba pakai senjata-senjata dan drop macam gini? Nah untuk sekarang, mostly pada jual secara set satu wave. Dan yang jual satuan masih terbilang sangat sedikit saat gua bikin video ini. Gua pun dapat ini karena pas di salah satu toko langganan gua punya stoknya. Tapi semestinya beberapa bulan ke depan bakal ada yang jual satuan lagi. Jadi cek-cek terus toko favorit kalian di e-commerce. Siapa tahu ada yang jual satuan. Oke, sekian dulu video unboxing kali ini. Semoga memberikan info yang cukup dan tentunya menghibur kalian semua. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye.